Satu soal lagi adalah hitung manual QE ANOVA. Jadi pastikan kalian membawa kalkulator dan kalian belajar cara menghitung one way ANOVA dan menghitung QE ANOVA ya. Jadi akan diberikan data angka-angka hasil pengamatan penelitian, kemudian kalian akan menghitung manual sehingga kalian harus membuat tabel-tabel yang berisi misalkan rata-rata kelompok, rata-rata grand mean, ya rata-rata total. Yang itu akan mempermudah kalian untuk menghitung kan selisih antara setiap nilai dengan rata-rata setiap kelompok, selisih antara setiap nilai dengan rata-rata seluruhnya gitu ya. Jadi kalian harus belajar bagaimana caranya membuat tabel tersebut berdasarkan kuliah yang sudah saya terangkan gitu ya. Jadi latihanlah menghitung. Setelah kalian menghitung kan kalian mendapatkan F table ya. Kan kalian mendapatkan nilai SS kan, sum of square. Habis itu kalian mendapatkan nilai. Kemudian kalian akan membandingkan F hasil perhitungan kalian dengan F tabel. Jadi nanti kalian akan diberikan tabel F. Kemudian kalian harus bisa menentukan F kalian itu yang mana berdasarkan DF. Between per DF error kan ya, yang kemarin saya pelajari ya. Saya terangkan. Nah, terus kalian tentukan F besar daripada tabel. Kalau lebih besar berarti hasilnya signifikan gitu ya. Dan kalian harus bisa cara menentukan hipotesis nol, hipotesis alternatif ya. Nah, itu bocorannya ya. Jadi bocoran juga bahwa metostat itu biasanya langganan gak lulus. Ya, jadi tolong kalian belajar dengan giat ya. Sekarang silakan kuliahnya cari tempat yang ini ya, yang kalian bisa fokus, jangan kalian bisa konsentrasi gitu ya. Ingat ya, apakah saya harus ketemu kalian di SP di semester pendek karena kalian mengulang? Mau nggak? Kan nggak mau ya. Jadi berusahalah sebelum UAS ya, jangan berusaha setelah UAS. Oke, baik kita mulai ya. Oke. Sudah terlihat slide saya? Sudah ya. Oke, sekarang materi kita adalah two-way ANOVA atau nama lainnya adalah vektor ANOVA atau bahasa Indonesianya adalah ANOVA dua arah ya. Selain two-way ANOVA, sebenarnya kita juga akan membahas terkait dengan post hoc test ya, tetapi memang tidak terlalu banyak ya. Jadi kita tidak mempelajari perhitungan dari post hoc ini, jadi hanya mempelajari konsep dasar pemilihannya saja, dan memang kita tidak terlalu dalam membahas post hoc ini ya. Jadi kita fokusnya adalah pada materi two-way ANOVA. Oke. Nah, ini siapa yang saya tanya ya? Karisa, Ibu. Tadi saya jalan lewatin Karisa nih. Oh, udah nyampe rumah ya? Oh, cepet juga ya? Ingat saya tadi ngeliat kan? Oh, Ibu saya sama teman itu. Oh, pantesan. Ya. Takutnya masih di lorong-lorong itu kan berisik ya, nggak fokus. Karisa ingat nggak penjelasan terkait dengan ANOVA pada perkuliahan sebelumnya dengan saya metostat? Ingat nggak Karisa?
izin menjawab Ibu. Kalau yang saya ingat Mm-mm. ANOVA itu perhitungan yang perhitungan yang kelompoknya kelompoknya banyak Ibu. banyak gitu. Iya, Iya, apa lagi lagi yang yang diingat diingat tentang tentang ANOVA. ANOVA? Itu nanti kita diminta menentukan signifikansi gitu Ibu. Kalau dari signifikansi itu yang signifikansi dan juga pendistribusian Pendistribusian normal itu normal yang itu bantu yang kita bantu kita nentuin nentuin itu nanti pakai parametrik atau non parametrik Bu. Menyimpulkan apa? simpulkan apa? Signifikansi. Signifikansi. Mohon maaf Mohon Ibu. maaf Ibu. Ya, oke, Iya, nggak oke, apa-apa. nggak apa-apa. Ya, Iya, jadi betul ANOVA itu adalah ketika kita kita sedang sedang membandingkan membandingkan lebih dari lebih dua dari dua kelompok ya. kelompok ya. Kalau dua Kalau kelompok dua apa? kelompok apa? Dela Dela Natalia. Natalia. Kalau dua kelompok yang ingin dibandingkan apa Dela? Tesnya. Yang tahu? Ya. Gimana nih? Gimana nih? Besok mau Besok ujian. ujian. Udah belajar Udah belum? belajar belum? Kalau dua Kalau dua kelompok. kelompok. Iya. 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 Dites. Dites. Iya, Iya, betul. betul ya. Jadi kalau Jadi dua kalau kelompok dites, kalau lebih dari dua kelompok itu adalah ANOVA. Nah, sekarang ada sekarang yang ada yang namanya namanya one way. one way. Ayo dilihat nih. Jadi ini ada yang namanya one way ANOVA atau ANOVA satu arah, ada yang namanya two way ANOVA atau ANOVA dua arah. Ya, apa bedanya? Kalau ANOVA satu arah, artinya adalah hanya ada satu variabel bebas. Atau nama lainnya adalah hanya ada satu variabel independen. Ya, kalau two-way ANOVA artinya adalah ada dua variabel bebas atau nama lainnya ada dua variabel independen. Kalau three-way, kalau tiga variabel independen beda lagi. Ya, saya lupa namanya apa tiba-tiba. Jadi kalau two-way itu harus variabel bebas atau variabel independennya adalah dua. Nggak boleh lebih dari dua dan nggak boleh satu. Oke, ingat nggak variabel independen itu? Apa itu variabel independen? Rohan ada nggak Rohan? Ada Rohan? Ada Rohan? Iya, Rohan, variabel independen apa Rohan? Variabel yang pusat. Iyalah. Iya, tapi apa penjelasannya? Variabel independen itu bagaimana penjelasannya? Ayo Rohan, mau ujian besok Rohan. Variabel yang dirubah-rubah itu variabel independen atau variabel dependen yang kita rubah-rubah? Variabel yang dirubah-rubah selama penelitian itu variabel yang divariasikan oleh peneliti selama penelitian. Misalkan kita menguji ekstrak tanaman jahe, terus kita beda-bedakan konsentrasinya. Nah, perbedaan konsentrasi ekstrak jahe itu variabel dependen atau variabel independen, Rohan? Gak jelas Rohan, apa sinyal saya yang jelek, apa sinyal gimana Rohan? Apa? Ada belum? Wah, nggak kedengeran sama sekali. Nggak kedengeran sama sekali. Yang lain ada yang bisa?
Monism Dependent atau independent? Sorry, Sorry, Rohani. Rohani kedengeran. independen. Ya? Independen. Iya, Iya, independen. independen. Betul ya. Betul ya. Oh, ternyata Oh, sinyal ternyata saya yang sinyal saya jelek. yang jelek. Betul ya. Betul ya. Jadi, Jadi, ingat, ingat, kalau to ANOVA artinya variabel yang dirubah-rubah itu lebih dari satu. Ada lebih dari satu variabel yang dirubah-rubah. Misalkan, kalian ingin menguji F di diabetes. Ya, kemudian kamu senyawa ujinya adalah ekstrak kulit manggis misalkan. Nah, itu adalah satu variabel independen. Berarti kalau hanya konsentrasi ekstraknya saja yang dirubah, divariasikan, berarti kita ujinya pakai one way ANOVA. Tetapi kalau misalkan kamu tambahkan satu variabel lagi, yaitu misalkan jenis diet, jenis makanan yang diberikan pada mencit. Ya, jadi ada mencit yang diberikan 3 dosis berbeda dari ekstrak, dan mencit tersebut diberikan 3 jenis diet yang berbeda. Misalkan ada yang diberikan diet pakai ditambah dengan nasi putih, ada yang diet ditambahkan nasi merah, ada yang diet ditambahkan gandum, misalkan. Nah, itu artinya ada 2 variabel independen. Ya, maka untuk menganalisa datanya tidak bisa menggunakan one way ANOVA, tetapi menggunakan two way ANOVA. Ya, sampai sini bisa dipahami nggak tentang penggunaan two way ANOVA? Bisa, Bu. Nah, ya. Oke, good. Ada yang ingin bertanya? Ada, baik. Jadi tujuan utama dari ANOVA 2 arah atau 6 lain ANOVA memahami apakah terdapat interaksi antara 2 variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi misalkan one way ANOVA, tadi kamu melakukan variasi terhadap konsentrasi ekstrak jahe terhadap aktivitas antidiabetes, terhadap penurunan terhadap kadar gula darah mencit. Nah, tujuan kita melakukan ANOVA pada desain penelitian tersebut adalah kita ingin melihat apakah konsentrasi ekstrak yang berbeda dapat berpengaruh terhadap kadar gula mencit. Nah, kalau two way ANOVA, kita melihat beberapa hal sebenarnya, ya. Dan yang paling penting itu, jadi ada kita melihat mana ya? Nah, sorry ya masih bahasa Inggris. Jadi hipotesis 0 dari two way ANOVA itu ada 3. Ya, hipotesis 0 yang pertama kita ingin melihat apakah contoh ini dalam kasus yang anti diabetes tadi ya. Hipotesis 0 yang pertama adalah kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan diabetes di konsentrasi dari perbedaan konsentrasi jahe. Itu yang pertama. Yang kedua, hipotesis 0-nya adalah kita ingin melihat empat kadar ada beda. Itu yang kedua. Yang paling penting ya, gimana Lia? Mohon maaf Ibu, jaringannya putus-putus. Iya, sinyal saya kok jelek banget ya. Saya harus pindah ya. Oke, kita coba di lokasi ini ya, pindah lokasi karena katanya memang lokasi saya itu jelek. Sudah lebih baik? Nanti komen lagi ya, apakah lebih baik atau sama aja. Itu tadi 2 hipotesis yang pertama. Hipotesis ketiga, hipotesis Nah, hipotesis yang ketiga itu ini yang paling penting dari two way ANOVA ya. Hipotesis 3 ini adalah hipotesis yang paling penting dari two way ANOVA, yaitu kita ingin melihat apakah ada pengaruh dari interaksi
antara tipe diet dengan konsentrasi ekstrim terhadap kadar gula darah. Ngerti nggak maksudnya? Interaksi itu maksudnya jadi ketika kedua faktor tadi bertemu, ya, tuh masih nggak stabil ya sinyal. Apakah ketika kedua faktor tadi divariasikan secara bersamaan, apakah dia akan mempengaruhi kadar gula darah? Ya sebenarnya tiga-tiganya penting ya, hipotesisnya ini tiga-tiganya penting, tapi paling penting adalah hipotesis yang ketiga. Ya mungkin kalau ingin bertanya silakan langsung tanya ya. Nah ini kita ada contoh. Kita lihat langsung contohnya. Misalkan yang pertama, desain penelitiannya adalah misalkan kita melakukan penelitian terhadap gender, perbedaan gender dan tingkat pendidikan terhadap kecemasan menghadapi ujian. Nah, ini di sini variabel independennya ada dua, ya, yaitu gender dan tingkat pendidikan. Variabel dependennya satu, ya, yaitu tingkat kecemasan. Kalau di one way ANOVA hanya ada satu variabel independen, misalkan hanya gender saja atau tingkat pendidikan saja. Saya terdengar, sorry ya, saya pilih lagi ya. Kita coba, mudah-mudahan di sini bagus juga. Bagus juga, apa berjarak juga ya, salah, jarak juga. Ya, kalau di ANOVA hanya ada satu variabel independennya ya, yaitu gender saja atau tingkat pendidikan saja. Kalau di sini gender dan tingkat pendidikan itu keduanya menjadi variabel independen yang akan mempengaruhi. Yang pengen kita cek apakah mempengaruhi atau tidak kecemasan menghadapi ujian. Jadi kecemasan menghadapi ujiannya ini adalah variabel dependent. Sehingga hipotesis pertama adalah apakah gender mempengaruhi kecemasan. Hipotesis nol kedua adalah apakah tingkat pendidikan mempengaruhi kecemasan. Dan hipotesis ketiga, nol ketiga adalah apakah interaksi antara gender dan tingkat pendidikan mempengaruhi kecemasan. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua, ini adalah kita ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh dari tingkat aktivitas fisik dan jenis kelamin terhadap konsentrasi kolesterol. Ya, nah jadi di sini hipotesis nol kita yang pertama adalah apakah tingkat aktivitas fisik mempengaruhi konsentrasi kolesterol. Hipotesis nol kita yang kedua adalah apakah jenis kelamin mempengaruhi kolesterol, dan hipotesis kita yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh pada interaksi antara aktivitas fisik dan jenis kelamin terhadap kadar kolesterol darah. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, kalau mau bertanya silahkan ya. Nah, langsung resen aja kan. Baik. Oke. Kemudian syarat dari two-way ANOVA ya. Yang pertama ini syaratnya yang pertama adalah jenis data numerik ya, karena jenis data numerik sama kayak one-way ANOVA. Yang kedua, terdapat lebih dari 2 kelompok. Jadi sama kayak one-way ANOVA. Yang ketiga, terdapat 2 variabel bebas atau independent. Yang keempat, data terdistribusi normal, sehingga kita harus melakukan uji uji normalitas, yaitu kalau jumlah sampelnya tidak terlalu banyak, Shapiro-Wilk ya, yang kemarin kita sudah lakukan juga untuk one-way ANOVA. Kemudian yang kelima adalah variannya homogen, sehingga kita harus melakukan uji varian, uji homogenitas varian, yaitu biasanya digunakan uji Levin test. Ya, terkait dengan konsepnya,
ini sama sebenarnya dengan one way ANOVA yang sudah saya ajarkan kemarin. Yang saya harap kalian memahami ataupun mengingat, ya, karena tidak saya jelaskan ulang di sini. Ya, coba sedikit aja mungkin saya berikan sekilas, ya, saya ingatkan sekilas bahwa konsep jelek juga ya sinyalnya. Bahwa konsep ANOVA itu adalah kita menghitung penyebaran min. Ingat gak? Penyebaran data. Jadi kalau ada 5 kelompok yang kita bandingkan, kita ingin mengecek apakah nilai-nilai dari 5 kelompok yang kita uji tadi itu betul berbeda dan lebih berbeda dibandingkan dengan variasi dari nilai satu kelompok yang sama. Itu yang kemarin saya ajarkan. Maka rumus dari ANOVA itu adalah sum of squares between, sum of squares itu kan adalah jumlah akumulasi dari varians. Varians itu kan adalah penyimpangan setiap nilai dari rata-rata. Ya, sehingga nilai statistik itu adalah penyimpangan dari tadi saya ngomong sampai mana ya? Nilai F ya, nilai F value itu dihitung dari sum of variasi antar kelompok dibagi variasi untuk setiap kelompok yang mencerminkan error. Jadi apakah perbedaan antar kelompok itu lebih besar daripada perbedaan antar individu dalam setiap kelompok, dalam masing-masing kelompok? Itu kemarin saya sudah jelaskan dengan penggambaran ya. Jadi saya punya rekamannya. Kalau kalian butuh bisa WA saya, nanti saya berikan. Kalau tidak WA tidak saya berikan ya. Dan WA-nya segera karena saya di rumah takutnya lambat uploadnya. Ya, tapi kayaknya bisa sih di rumah. Ya, tapi udah tinggal malam ini ya kalian belajar. Jadi sebenarnya itu konsep dasar ya. Jadi kalian lebih baik jika kalian memahami karena itu akan membantu kalian mengingat rumus-rumus ya. Tetapi untuk penyelesaian ujian besok, kalau kalian tahu rumusnya, tahu tahap-tahap perhitungannya, kalian lupa konsepnya pun tidak apa. Karena saya tidak bertanya di ujian itu terkait dengan konsep-konsep yang tadi. Saya memberikan angka-angka, kalian oleh sampai ketemu F value-nya. Apakah lebih besar atau lebih kecil, apakah signifikan atau tidak ya. Tapi saya kemarin sudah menjelaskan konsep dasarnya kenapa keluar rumus seperti ini, sehingga kalian bisa mempelajari. Itu akan mempermudah kalian untuk merasionalkan rumus ya. Nah, konsepnya sama untuk two-way ANOVA dibandingkan dengan one-way ANOVA, yaitu kita ingin melihat apakah antar kelompok yang kita bandingkan itu berbeda jauh, lebih jauh dibandingkan dari variasi nilai antar pengujian dalam satu kelompok yang sama. Sehingga sama seperti sebelumnya, ada yang namanya sum of square between dan ada yang namanya sum of square within. Sum of square between itu adalah variasi antar kelompok. Sum of square within atau disebut juga dengan error itu adalah variasi nilai dalam masing-masing kelompok sehingga dia mencerminkan tingkat kesalahan dalam satu kelompok uji. Sehingga makanya dia dinamai dengan error. Ya, sehingga setiap kita menghitung nilai F pasti atasnya adalah sum of square between, bawahnya adalah sum of square within atau error. Karena kita ingin melihat seberapa jauh perbedaan variasi
antar kelompok dengan variasi dalam satu kelompok yang sama. Sehingga kesimpulan dari setiap uji statistik ANOVA adalah apakah pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen, pengaruhnya itu apakah lebih besar dibandingkan pengaruh yang terlihat secara kebetulan. Saya ulang karena sinyal saya jelek ya. Jadi kita ingin melihat apakah pengaruh antar kelompok itu lebih besar dibandingkan pengaruh yang tampak jika pengaruh itu muncul karena error. Jadi apakah memang berbeda ataukah karena bedanya itu karena tadi ya, apakah karena kelompok yang satunya tadi nafsu makannya gede banget, kebetulan semua hewan ujinya nafsu makannya tinggi sehingga dia gula darahnya tinggi terus. Apakah karena kelompok yang satunya lagi itu sementara kelompok yang satunya lagi tadi nafsu makannya rendah banget sehingga dia otomatis gula darahnya itu cenderung rendah. Ya, jadi apakah itu jadi maksudnya? Itu adalah error. Error itu adalah misalkan kita menguji efek anti diabetes, ternyata ada hal-hal lain yang mempengaruhi hasil. Ya, misalkan ternyata satu nafsu makannya lebih gede, satu nafsu makannya lebih kecil, satu stres. Bayangin kalau dalam satu kelompok kebanyakan dia itu nafsu makannya gede, kelompok yang lain kebanyakan nafsu makannya kecil. Jadi errornya besar. Ya, jadi itu prinsipnya sama. Selalu nilai F itu adalah variasi min antar kelompok per variasi min dalam satu kelompok. Ya, error. Seperti itu. Nah, memang kalau di one way ANOVA tabelnya itu sederhana ya. Kalau kalian agak mengingat tabel pada one way ANOVA, tabelnya itu ada 3 doang. Sum of square between, sum of square within, iya itu doang. Ya, between sama within. Karena kalau di two-way ANOVA, ya ada 3 sebenarnya yang digunakan. Tetapi untuk perhitungan, ada 4 yang digunakan. Sum of square. Tapi untuk perhitungan kalian harus menghitung yang between juga. Kalau total nggak dihitung nggak apa-apa. Jadi untuk perhitungan kalian harus menghitung ini. Nanti nilai F-nya kalian dapatkan hanya di 3. Ya, yaitu faktor A, faktor B, dan interaction. Ini yang akan p-value, yang F-value yang akan kalian dapat. Sehingga untuk two-way ANOVA, pengambilan kesimpulannya ada 3. Sesuai dengan hipotesis nolnya ada 3. Nih, nanti saya tanyakan hipotesis nol. Kalian ingat tadi saya jelaskan hipotesis nol ada 3 dan apa saja. Nanti kalian bisa sebutkan apa saja hipotesis nol. Jadi hipotesis nolnya ada 3. Apakah faktor A mempengaruhi hasil? Apakah faktor B mempengaruhi hasil? Apakah interaction antara faktor A dan B mempengaruhi hasil? Dan kesimpulannya signifikan atau tidak itu ada 3. Apakah faktor A secara signifikan mempengaruhi hasil? Apakah faktor B secara signifikan mempengaruhi hasil? Apakah interaksi antara faktor A dan B mempengaruhi hasil? Ya, makanya F-nya ada 3. Nanti F ini kalian bandingkan dengan F tabel seperti sebelumnya one way ANOVA. Lalu kalau F hitung lebih dari F tabel artinya P kurang dari 0,05. Artinya ada kurang dari 5% kemungkinan kelompok tersebut berasal dari populasi yang sama. Artinya ada 95, lebih dari 95% si faktor A berpengaruh terhadap hasil. Ada lebih dari 95% si faktor B berpengaruh pada hasil. Ada lebih dari 95% interaksi antara faktor A dan B berpengaruh terhadap hasil. Seperti itu ya. Oke. Ya, kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya. Saya sudah berusaha pelan-pelan supaya lebih mudah diingat, diterima. Oke. Nah, mungkin kita bahas dari between aja ya. Nanti akan saya berikan, paparkan perhitungannya dengan memaparkan melalui Excel ya, yang sudah saya hitung. Oke, jadi sum of square between itu nanti digunakan untuk menghitung interaksi. Ya, yaitu sum of square between dikurang sum of square dari faktor A
dikurangi sum of square dari faktor B. Untuk menghitung sum of square between, ya, kita menghitung dari N ini adalah, saya memberikan rumus ini ya, di ujian. Tetapi tentu kalian tidak akan bisa menggunakan kalau kalian tidak paham kan, apa itu B, apa itu A, ya kan? Apa aja kalian habis itu harus kalian berikan. N ini adalah number of values per group. Jadi untuk setiap kelompok uji, aduh sinyal saya jelek banget. Kenapa saya ngarikin? Kita baru kan. Saya mau rekam ke latihan. Ada nggak kalian? Recording in progress. Oke. Jadi N itu adalah jumlah nilai dalam satu kelompok. Jadi misalkan tadi kelompok yang diberikan konsentrasi ekstrak 50%, 75%, dan 90%. Kemudian ada yang diberikan dietnya itu adalah tanpa nasi, nasi putih, dan nasi merah. Nah, jumlah kelompok per kelompok, jumlah nilai dalam satu kelompok itu adalah berapa jumlah nilai yang ada pada kelompok uji yang mendapatkan konsentrasi ekstrak 50% dengan tipe diet tanpa nasi. Kemudian juga jumlahnya itu kalau dalam kue ANOVA biasanya sama ya jumlahnya. Jumlahnya sama pada kelompok yang menggunakan konsentrasi ekstrak 75% dengan tipe diet nasi putih. Ya, nanti kita lihat. Kemudian ini adalah berarti penjumlahan ya. Ini penjumlahan sum ya. Terus ABIJ ini adalah rata-rata dari kombinasi faktor A dan B. Nanti kita lihat cara perhitungannya dikurangi dengan rata-rata dari kombinasi antara faktor A dan B. Maksudnya adalah berapa rata-rata dari setiap kelompok? Berapakah rata-rata dari kelompok ekstrak 70% dengan nasi putih, dengan makanan nasi putih? Berapa rata-ratanya? Lalu dihitung juga berapa rata-rata pada kelompok ekstrak 90% dengan nasi merah, dan seterusnya. Dan rata-rata itu masing-masing dikurangi dengan X. X itu adalah total mean value. Jadi rata-rata untuk semua nilai dalam semua kelompok. Jadi dikurangi. Jadi kita ingin melihat di sini sum of square between. Jadi seberapa jauh rata-rata itu menyebar antara kelompok dibandingkan dengan rata-rata total. Ini kita kemarin sudah lihat penggambarannya. Jadi kalian lihat lagi nanti di kuliah sebelumnya di ANOVA. Ya. Kemudian kalau faktor A ini sebenarnya adalah seperti sum of square between tapi khusus faktor A. Faktor A di sini maksudnya adalah adalah variabel independen yang pertama. Faktor B maksudnya adalah variabel independen yang kedua. Jadi sebenarnya ini adalah sum of square between khusus konsentrasi ekstrak, itu adalah faktor A. Kemudian faktor B adalah sum of square between khusus tipe D. Seperti itu ya. Sehingga rumusnya mirip-mirip dengan sum of square between, yaitu N, tapi ini dia dikali dengan jumlah level dari variabel independen temannya. Ya, kita lihat di sini ada P, ada Q. Ya, P ini adalah jumlah kelompok dalam faktor A. Nah, ini maksudnya adalah ada berapa perbedaan variabel independen yang pertama. Jadi contoh dari saya adalah variabel independennya adalah konsentrasi ekstrak. Tadi saya memberikan 3 jenis konsentrasi ekstrak, yaitu 50, 70, dan 90. Berarti kita P ini ada 3 kalau dalam contoh yang saya berikan. Kemudian Q, kalau tadi saya bilang tanpa nasi, dengan nasi putih, dengan nasi merah ya. Terus
Ya, walaupun saya record, tolong jangan jangan jadi pergi dari kuliah ini ya. Saya nggak usah nge-record aja. Sebenarnya saya tidak memberikan record ya, karena ada indikasi bahwa kalian akan pergi dari kuliah ini. Karena ini saya akan memberikan recording. Ya sudah, perhatikan saja ya, tidak perlu memberikan record ya sepertinya saya. Nah, saya berikan contoh yang lain. Kalau tadi itu yang di variabel independen yang kedua, variabel independen yang kedua tipe nasi. Ini saya bikin beda aja biar. Misalkan kita membuat 2 tipe diet saja, yaitu tanpa nasi dan nasi putih ya, maka number of protein factor B adalah 2. Sehingga ketika kita menghitung sum of square between untuk faktor A, ini adalah faktor konsentrasi ekstrak, maka Q-nya adalah 2. Oke, ketika kita ingin menghitung sum of square between untuk variabel independennya adalah tipe diet, maka P-nya adalah 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah sum. Ya, Dinda, silakan. Mohon maaf Bu, mohon izin bertanya kalau misalnya variabel independennya ada 2 gitu, berarti pembagian kelompoknya gimana ya Bu? Kan ini faktor A ada 3, terus yang faktornya apakah berarti kelompoknya ada 6 jawabannya? Gimana? Apakah berarti kelompok ujinya ada berapa? Kelompok ujinya betul ada 6. Itu ketika iya. Tetapi untuk rata-rata nanti kita lihat berbeda ya. Tapi secara keseluruhan kelompok ujinya betul ada 6. Tetapi ketika kita menghitung kelompok nanti akan ada perbedaan. Seperti ini, kalian akan menghitung min dari setiap kelompok kecil, jadi ada 6 kelompok. Sementara kalau ini kalian akan mendapatkan kelompoknya itu hanya ada 3. Adinda, kalau di sini min kelompoknya ada 6. Karena ini adalah sum of square between seluruhnya. Kalau ini sum of square between khusus faktor A, sehingga rata-rata kelompok di sini adalah 3 rata-rata kelompok. Karena ini adalah mean values in the group of faktor A. Jadi hanya akan ada 3 rata-rata yang kalian masukkan karena faktor A ada 3 variabel independen, ada 3 jenis tadi ya, yaitu konsentrasi ekstrak 50, 70, 90 tadi saya bilang. Nah kalau kayak gitu, kebayang nggak Dinda? Nah kalau yang ini sum of square between faktor B, min-nya kalian gunakannya ada 2, akan ada jumlahkan. Yang dikurangi dengan rata-rata total dengan yang kemudian dijumlahkan. Kebayang nggak Dinda? Nanti aku contoh. Kebayang. Ya, oke, nanti akan ada contoh ya. Nah, kemudian interaction ini adalah selisih dari sum of square between dengan SSA dengan SSB. Jadi maksudnya adalah apakah perbedaan rata-rata antara kelompok itu lebih besar dibandingkan penjumlahan perbedaan rata-rata antara faktor A